Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat, Pembina Yayasan Khairul Ummah Amanah, Bapak Haji Rohani SPD, MA. Ketua Yayasan Khairul Ummah Amanah, Ibu Hajah Yunita Irmawati, SPD. Dewan Syariah Ustadz Haji Ahmad Miftahuddin, MA. Para alim ulama, Ketua Takmir Masjid Baitu At-Taibin, Bapak Yayi Haji Sohib Ansori, Ketua RT 4 RW 3, Kelurahan Kalisgoro, Kecamatan Gunung Pat. Bapak, Ibu, Saudara, Sahabat Yakwa, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini Ahad 24 Maret 2024 kita dapat berkumpul bersama dalam rangka buka puasa dan sholat tarawih bersama sahabat Yakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho, kelancaran dan kemudahan untuk semua rangkaian acara pada hari ini. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya serta mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenankanlah saya Wahidatur Rahma selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah bincang jelang buka puasa, dilanjutkan dengan doa. Acara kelima adalah buka puasa pertama, kemudian sholat maghrib, dilanjutkan kembali dengan buka puasa yang kedua. Acara kedelapan adalah sholat isya dan tarawih, dan diakhiri dengan penutup. Hadirin rahimakumullah, marilah kita buka bersama acara ini pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, marilah kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 oleh Ananda Nabila Zahra Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah bincang jelang buka puasa dengan tema bencana alam, ujian, dan panggilan kepedulian yang akan dipandu oleh Bapak Rohan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala kita panjatkan. Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sesepuh dan binisepuh, Bapak Profesor Dr. Wirawan Sumboto, Pak Aji, Pak Kriswin, dan semua teman-teman, juga guru kita Al-Ustadz Ahmad Miftahuddin, MA, rekan-rekan sahabat Yakwa, juga ibu-ibu semuanya, alhamdulillah sudah jangkep rawuh. Sebagian sedang dalam perjalanan, sudah mendekati lokasi. Kita bersyukur karena ini sudah memasuki 10 hari yang kedua Ramadan, kita dalam keadaan sehat semuanya. Sehat ya Bapak Ibu? Ya, saya ngomongnya agak pelan karena masih puasa ya. Jadi biar kita nek so, pelan-pelan sedikit lah. Khawatirnya nek saya teriak-teriak nanti dikira tidak puasa. Alhamdulillah. Salawat salam semoga tersanjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah dan para sahabat yang sunah-sunahnya kita ikuti dan syafaatnya kita nantikan. Pada sore hari ini menjelang buka puasa tadi sudah diberi apa-apa oleh Miss Rahma ya, MC kita pada petang kali ini. Katanya bincang, bincang itu berarti ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol tapi diberi judul biar ada arahnya sesuai dengan konteksnya, yaitu konteks bencana alam. Karena kita di Ramadan tahun ini agak istimewa ya, karena
melihat terjadinya banjir besar yang terjadi di Semarang, kemudian juga di Demak, terutama yang sampai hari ini masih belum surut seluruhnya. Maka obrolan kita ini mengangkat tema bencana alam, ujian dan panggilan kepedulian. Tentu ini baru merupakan pemantik obrolan ya. Kita berharap nanti obrolan ini menjadi obrolan-obrolan kecil di antara kita semuanya sehingga sepulang dari majelis ini kita membawa berkah pemikiran, ide untuk bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir. Bersama rekan-rekan sering saya mengatakan kita ini di tempat yang kering ini ya, kalau ada hujan kemudian mungkin satu genteng bocor sudah bisa bikin tidak tidur gitu. Ya. Nah ini kemarin kita ke Sayung ini airnya tidak hanya satu genteng bocor, tapi sudah 2 pekan ada yang masih 1 jendela. Jendela itu kan 2 meter. Kita saksikan betul gitu, masih sebegitu parahnya keadaan. Oleh karena itu sore hari ini bareng-bareng Ustadz Ahmad Miftahuddin ya, syariah kita. Kenapa disebut Dewan Syariah? Karena kita kalau bertanya-tanya sama beliau. Alhamdulillah, dan beliau selalu memberikan waktu untuk kita ya, untuk ngaji, untuk bertanya-tanya banyak sekali perihal agama kita. Beliau selalu membantu. Kita harapkan nanti beliau bisa memberikan konteks dari sisi keagamaannya. Ya, bagaimana sih bencana alam itu terjadi? Lalu bagaimana sebenarnya dasar daripada penciptaan alam ini dan implikasinya bagi umat manusia. Lalu kita harus bagaimana dan hikmahnya apa dan seterusnya. Nah, kita bareng-bareng belajar dari Ustadz Miftah, insyaallah. Kemudian bersama kami juga ada Ustadz Miftah sudah terlalu terkenal ya, jadi tidak perlu saya perkenalkan lagi. Terlalu terkenal. Yang kedua ini sahabat kita Pak Khairul Huda, yang paling ganteng di depan. Khairul Anwar kok Khairul Huda? Kok saya bisa bilang Huda sih? Loh, kok iso Huda iki siapa dah? Oh Anwar, wong K atau ya? Dalam pikiran ini kok Huda ya? Oh, iya. Pak Khairul Anwar KA Production. Nah, kalingan. Beliau selama ini adalah guru kami, guru kita semua ya. Di kebetulan ya, beliau akademisi dari UNES bidang sejarah. Dia punya talenta khusus yaitu di videografi dan fotografi. Jadi, kalau ada foto bagus itu, nah beliau ini yang jebret. Nah, alhamdulillah kemarin beliau juga berkenan untuk memberikan kita pelajaran ya bagaimana cara mengkomunikasikan bencana secara visual. Sangat penting untuk kemudian bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Bagaimana ilmunya? Irul Anwar, Pak Irul. So, panggilannya Pak Irul. Nah. Juga tak lupa tadi, mohon maaf Ustadz Nisom ya dari Al-Madinah, Masjid Atin. Kemarin bareng-bareng juga penggalangan. Anyway, Pak Khairul Huda itu siapa? Saya harus hati-hati, jangan-jangan nanti nyebut sopo gitu ya. Oh lah ya. Bener ya? Ada itu ada. Moga. Pak Mur, moga dan teman-teman, silakan. Waalaikumsalam, moga silakan. Moga silakan. Biasanya aku keliru loh, hari ini keliru. Oh betul. Bersama Pak Irul kita belajar ternyata bidikan kamera yang berbeda itu menghasilkan pesan yang berbeda. Lebih jauhnya nanti kita bareng-bareng. Kemudian ada selamat datang Pak Amur Yuda Prianto, sarjana sastra dan tim ya. Beliau sama teman-teman ini
kemarin yang Mandegani untuk pengiriman bantuan ke lokasi banjir. Nun jauh barangkali karena keterbatasan tempat ya, barangkali nanti masih ada teman yang datang dan tidak mungkin lagi membuat lingkaran, nanti maju dikit soft saja tidak apa-apa ya. Mohon maklum, berbom kecil. Terima kasih atas kerawaannya dan monggo berkenan bisa dinarak di depan ya Ustadz Miftah, Pak Irul, salah saya. Nah, dan juga Pak Amur. Kalau Pak Amur juga punya nama keren tuh. Siapa Mas? Pak ingin masyarakat mengenal Pak Amur sebagai Pak siapa? Pak Oka loh orang aku tuh. Pak Oka. Pak Oka ya. Pak Oka moga. Moga dipersilakan. Ustaz moga dipersilakan. Karena besar ini sudah diliput ya oleh media nasional secara besar-besaran, tapi untuk menyegarkan lagi hal-hal penting ya yang telah diliput oleh media, mari kita saksikan sebagian dari highlight liputan media. Kemarin seberapa? Ini. Oh ini, kira-kira 1,5 meter. Ya. Sekarang surut pun masih nyisa sekitar 20-30 cm. Februari 2024 menjadi hari yang sulit hilang dari ingatan warga Demak, Jawa Tengah. Banjir akibat jebolnya tanggul yang memisahkan Sungai Wulan dan warga Kecamatan Karanganyar Demak ini disebut sebagai yang terparah dalam 100 tahun terakhir. Penanganan banjir oleh pemerintah daerah melibatkan pemerintah pusat dan berbagai kelompok tanggap bencana karena dampak banjir terus meluas. Banjir merusak ribuan rumah, ratusan sekolah, mengenangi jalan, menerjang lahan pertanian, bahkan menelan korban jiwa. Banjir yang terjadi dimulai di tanggal 8 Februari yang melanda Kecamatan Karanganyar khususnya ini memang mungkin hitungan tidak pernah ada. Dan kemarin keterangan dari PUPR ini kejadian 100 tahunan, ulangan 100 tahunan. Jadi memang tidak bisa diprediksi untuk luasan, ini tadi seperti yang kami sampaikan di penyebab di Tanggul Sungai Wulan itu ada 3 kecamatan, Kecamatan Karanganyar, kemudian sebagian kecil Kecamatan Gajah dan Kecamatan Mijen. Itu sampai memang memutuskan jalur Pantura. Kemudian besaran pengungsi yang kita data kemarin sekitar 70 jiwa yang menjadi korban, pengungsi sekitar 29.000, kemudian 21.000 kakak. Ini yang mendapat terdampak banjir tersebut. Kemudian selain dari jiwa yang menjadi dampak ini juga karena daerah tersebut sangat subur dengan area pertaniannya. Sekitar 2.900 sekian hektar itu terendam dan 1.400 sekian itu puso. Nah, ini yang menjadi kesedihan tersendiri untuk masyarakat terdampak.
Meskipun tanggul yang jebol telah berhasil ditutup kembali, masalah banjir belum selesai. Sejumlah permukiman masih terendam banjir. Banjir juga menyebabkan kerusakan dan kerugian yang tidak sepele. Pak Suwandi ini sudah 13 hari Pak ya, Iya. air ini. Nah kondisinya sekarang gimana Pak? Sudah surut terus atau ya segini-segini aja? Sudah surut. Surut. Ini kan dipompa. Emang kencang airnya Pak? Iya, dari sana. Dari sana? Iya. Langsung Dari sana, datang, langsung sek air. malam-malam lagi Pak ya? Ya malah. Nah, terus Bapak langsung keluar dari rumah, Keluar dari rumah. nggak Enggak, sempat enggak bawa sempat. apa-apa ya? Bawa apa? Kalau Hanya ini. hanya yang dipakai aja, Iya. yang lainnya basah dan hanyut. Hanya Nah sekarang ini di rumah masih ada air Pak? ada. Setinggi berapa? Sini. Oke, boleh kita lihat. Ini sudah 13 hari tapi air masih segini ya Pak? Ini karena juga Bapak lebih tinggi dari jalan ya tempatnya ya? Iya, iya. Oke. Ini semua serumah ya segini airnya? Iya. Kemarin ya sekian ini rumah. Kemarin seberapa? Ini. Oh ini kira-kira Ini kan bekas. 1,5 meter. Iya. Sekarang surut pun masih nyisa sekitar 20-30 cm. Ini semua isi rumah kotor semua, belum sempat dibersihin Pak? Belum. Belum sempat. Listrik sudah Kadang-kadang nyala? Belum. Belum nyala. Air bersih? Air bersih ada sih. Di Dari tempat, masjid. dari masjid. Jadi ini banjir sejak hari pertama hingga saat ini sudah 13 hari, tapi bisa dikatakan warga di dusun Kedung Banteng ini masih terjebak atau belum terbebas dari banjir. Jadi di sini di tempat saya berdiri sekitar 30 cm, tapi informasi warga di dalam sana masih ada yang sekitar 50 sampai 60 cm. Dan mereka atau warga di sini belum memiliki atau belum teraliri listrik kembali. Jadi mereka terpaksa harus meninggalkan rumah ketika sore jelang malam dan pergi ke tempat pengungsian seperti di posko pengungsian ataupun rumah kerabat di sekitar wilayah Jawa Tengah ini. Upaya untuk mengurangi volume banjir dan ketinggian air yang merendam permukiman terus dilakukan berbagai pihak. Sedikitnya 24 pompa air dari BPBD Demak, Kudus, BPBD Provinsi Jawa Tengah, serta dari Balai Besar Wilayah Sungai dikerahkan untuk penanganan banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak. Tidak kurang dari 100 relawan juga dikerahkan sebagai operator pompa dan petugas pendukung operasional setiap hari. Secara teknis, kami menggambarkan bahwasanya di Kedung Banteng ini, Dukuh Kedung Banteng, Desa Wonorejo itu kan termasuk cekungan air, yang mana memang harus kita sedot. Karena di sini akan terkumpul air-air dari hulu. Nah, untuk yang di Kedung Banteng ini kita sedot dengan 6 mesin, yang mana itu alirannya dari Sipon Ngemple Karanganyar. Kalau di Sipon Ngemple Karanganyar itu disedot dialirkan ke Sungai Jeratun. Kalau yang di sini kita alirkan ke irigasi Pantura. Tidak hanya permukiman, lalu lintas antar kota dan antar provinsi juga terdampak banjir Demak. Sejumlah ruas jalan ditutup dan dialihkan karena banjir. Banjir di Demak kali ini memang diklaim yang paling parah dalam 100 tahun terakhir. Namun belakangan, banjir tidak hanya terjadi di wilayah Demak, tetapi juga di beberapa kota lain di Jawa Tengah. Banjir pun semakin intensif. Menjadi pertanyaan besar, apakah banjir ini merupakan banjir biasa? Apa persoalan lain di belakangnya? Menurut catatan Arif Ganda Purnama, Program Spesialis Mercy Corps Indonesia, daya dukung lingkungan di wilayah Jawa Tengah, terutama di daerah aliran sungai, saat ini tidak baik-baik saja. Yayasan yang bergerak di bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim ini mencatat bentang ekologi juga bermasalah dari hulu hingga hilir, sehingga ruang air berkurang. Hal ini meningkatkan potensi bencana. Nah, dari tren banjir yang memang sering terjadi belakangan ini, dan semakin tahun itu trennya mengkhawatirkan ya. Jadi kita memang kalau di Jawa Tengah itu punya cerita soal banjirop, tapi semakin ke sini kayaknya kita seringkali dengar ada tanggul jebol, kemudian ada banjir limpasan dari sungai dan lain sebagainya.
Jadi perlu kita ketahui bahwa kondisi Jawa Tengah ini secara daya dukung lingkungan tidak baik-baik saja seperti itu. Jadi dari kalau kita sisir dari hulu sampai hilir, karena kita mengenal ada namanya bentang ekologi daerah aliran sungai atau DAS itu memang semuanya bermasalah begitu ya. Artinya ruang buat air itu berkurang. Bahkan ruang-ruang pesisir yang tadinya mungkin itu plain coastline begitu ya, kemudian didevelop menjadi satu mungkin industrial area atau mungkin kawasan permukiman baru atau mungkin ada reklamasi atau pengembangan harbor, itu juga mengambil ruang air. Pakar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Sudarto P.Hadi, juga memiliki analisis yang memperkuat hal tersebut. Banjir yang terjadi di Demak ini menyimpan persoalan yang lebih kompleks. Apalagi sebelum banjir besar melanda Demak, beberapa waktu lalu, banjir juga menerjang wilayah Purwodadi dan Pati. Kalau melihat polanya begitu ya, tahun lalu banjir besar terjadi di Pati, di Kecamatan Tambak Romo. Ketinggiannya bersama 1 meter, 1,5 meter. Lalu tahun ini, sebelum di Demak kan terjadi di Purwodadi. Nah, kalau kita melihat baik banjir di Pati, di Purwodadi maupun di Demak itu, curah hujan itu mungkin hanya salah satu faktor, Pak. Dan kalau menurut catatan BMKG kan dalam skala sedang ya, bukan tinggi lah ya. Nah, tetapi hujan dengan curah sedemikian itu kan bisa membuat jebol sungai ya. Sungai Wulan di Demak, kemudian sebelumnya 3 sungai di Purwodadi itu Serang, Tuntang, dan Lusi. Nah, berarti ada persoalan lain gitu, ada sumber lain. Kalau mau kita cermati betul, memang das kita itu, daerah aliran sungai itu, hampir semua dalam keadaan sakit, Pak. Jadi kalau bicara das itu bukan hanya di sungai saja, tapi di bukit-bukit yang kiri kanannya sungai itu disebut sebagai das. Itu sudah terjadi alih fungsi lahan, penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga ketika terjadi hujan, kendati pun bukan dalam skala yang tinggi, itu respon das itu tidak normal gitu, tidak mampu gitu menampung curahan hujan itu, sehingga semuanya menjadi run off. Itu tadi adalah peristiwa banjir di mata wartawan CNN dan di mata para ahli. Sekarang kita beralih ke lingkungan terdekat kita. Kalau tadi kameranya mengarah ke para ahli dari Undip, juga dari yayasan yang bergerak di lingkungan. Kalau di Yakua TV ya, TV-nya kita itu yang ada gambarnya beliau nih. Nah, Pak Oka. Selama ini kita hanya melihat di layar kaca, sekarang ada orangnya beneran. Boleh angkat mikrofonnya Pak Oka, silahkan. Tapi ya tadi perkenalannya baru cuma sedikit tambahkan dong, biar jelas asal usul jenengan. Ya, silahkan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Rohani dan Yayasan Khairul Ummah Amanah yang telah memberikan undangan kepada kami relawan Ansur Syariah. Nuwun sewu sebelumnya, saya mohon maaf kemarin di grup. Saya jabri ke Ustadz Rohani, pasukan saya paling banyak soalnya. Alhamdulillah. Paling membutuhkan makan buka bersama soalnya. Canda ya. Canda Ustaz. Ini ada berapa ini? 10 orang sama saya baru 11. Mohon maaf Bapak Ibu ini. Jadi mungkin sebelumnya perkenalkan, saya itu dulu adalah mahasiswanya Ustadz Rohani ketika di Universitas Dian Swantoro. Tapi teman-teman nggak percaya, dikiranya saya yang dosennya karena lebih tua mukanya. Karena nasibnya lain ya. Jadi saya dulu mahasiswanya beliau. Alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada
pada reuni 212 ya Ustaz. Masya Allah. Ini nggak usah dibahas di sini mungkin. Ini off the record lah, off the record. Terus dipertemukan kembali ketika ya bencana-bencana banjir khususnya ya. Kami sering bekerja sama dengan beliau dan Yayasan Darul Rumah Amanah. Khususnya kami selaku distributor saja, penyalur dari donasi ataupun dari bantuan yang diamanahkan oleh beliau Ustaz Rohani dan Yayasan beliau. Mungkin demikian. Jadi yang dibawa oleh Pak Oka dan kawan-kawan itu sebuah kegiatan yang namanya kesukarelawanan. Bahasa Inggrisnya nun sewu nggih Bunda Yayu, volunteerism. Volunteerism. Ya, kesukarelawanan. Pak Oka, menurut Anda masyarakat kita ini seberapa paham dengan kesukarelawanan? Gimana ya Ustaz? Kalau dari pengalaman kami pribadi, tentu kami tersibuh melalui tarbiyah ya, melalui pengajian ya, sehingga yang memungkinkan kami untuk bisa bergerak, meluangkan waktu kami, merelakan, kan relawan ya, merelakan waktu, tenaga dan pikiran kami untuk membantu sesama, dan kami yakin pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu hambanya yang membantu sama umat. Kalau pengalaman dari kami seperti itu. Kalau masyarakat sendiri, menurut pengalaman Anda, paham tidak ketika orang mengatakan, oh kita akan jadi sukarelawan? What is sukarelawan for common people? For common people ya, as I know ya, Ustaz, nostalgia gitu. As I know toh maksudnya. Beliau itu dulu di jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya paling bagus. Ya. Ketika tidak ada orang paling bagus. Jadi, tapi saya dulu bahasa Inggris lebih bagus. Karena saya dosennya dan baru pengakuannya kemarin saya paham ternyata di antara para mahasiswa itu bisik-bisik, parah nih pakai bahasa Inggris terus. Tapi kalau salah kan kita juga tidak ngerti gitu loh. Ya, intermezzo gitu. Enggak, gimana? Jadi sepengalaman kami di lapangan, nun saya izin teman-teman ya, ini banyak yang lebih senior dari saya ini, lebih tua maksudnya. Itu kalau masyarakat awam itu ketika sama-sama tertimpa musibah, maka mereka akan responsif ya untuk menolong kepada tetangganya, kepada sesamanya, kepada yang di lingkungan sekitarnya, langsung responsif. Ya. Jarang kami jumpai mereka yang apatis, itu jarang. Oh, ya. Tapi begitu lingkungannya yang terkena terdampak, maka mereka akan responsif seperti itu. Sejauh yang kami tahu seperti itu. Artinya tanggapan masyarakat ini, jiwa daripada kerelawanan itu sudah melekat ya di dalam diri. Jadi kalau ada banjir itu masyarakat kita call 911 or call you? Ya call 911. Allahu a'lam enggak tahu saya. Yang sering call saya Ustadz Rohani soalnya. Ketika sukarelawan itu berada di lapangan, Anda pasti mendengarkan apa yang menjadi perbincangan atau celetukan masyarakat, keluh kesah. Ada enggak masa atau pengalaman di mana Anda berangkat ke lapangan misalnya untuk merescue ya, tetapi ada enggak orang itu direscue enggak mau? Kalau pengalaman kami yang terakhir itu di Karanganyar itu kami juga bertemu dengan teman-teman sama relawan dari Muhammadiyah Disaster Management Center, ya, MDMC. Itu mereka juga mengeluhkan hal yang sama dengan kami, yaitu korban itu tidak mau untuk dievakuasi. Alasannya? Alasannya karena mengamankan barang-barang yang berharga di rumahnya, jadi mereka cenderung tidak mau keluar dari rumahnya. Artinya walaupun banjir, maling tetap beroperasi. Iya, tetap ada. Tetap mereka lebih rescue ya. Lebih siaga daripada korbannya mungkin Allah alam. Ada ya pengalaman seperti itu ada. Kalau yang terakhir itu ada. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahi, banyak yang pengalaman juga pernah ke Lombok. Iya. Dan lain-lain itu. Ya. Di masyarakat ketika Anda melakukan kegiatan kerelawanan ini,
mereka paham enggak bahwa Anda ini urun tenaga, urun waktu, atau bahkan mungkin salah paham bahwa Anda ini orang yang punya segudang harta yang siap dibagi-bagikan? Kalau yang pengalaman kami, ya pakainya kalau pakai rompi itu jadi relawan ini. Ya. Relator wani, relawan. Relator wani. Pakai rompi. Pakai rompi. Dan kalau ketika kita tambah ketika membagi-bagikan donasi ataupun logistik tambah itu. Kan yang kono relawan rono. Yang kono relawan berarti ada bantuan. Bantuan gitu. Padahal enggak juga, kita juga kadang cuman assessment atau kita cuman untuk survei lapangan terlebih dahulu kan untuk laporan. Sebagai tambahan pengetahuan, relawan tuh hidupnya dari mana? Jadi relawan itu sekali lagi bukan pengangguran ya. Relawan itu para pekerja, tapi yang pekerjaan utamanya itu tentunya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membantu sesamanya. Seperti itu. Tapi kami semua ini pekerja, jadi jangan salah paham pengangguran gitu kan banyak yang disalahpahami relawan ini pengangguran. Padahal tidak. Jadi teman-teman ini banyak juga, salah satunya Mas Doni itu yang pakai baju koko ini barusan selesai ngisi public speaking ini di Banyumanik ini. Dia lulusan UNES. Teknik apa, Don? Teknik mesin. Teknik mesin, Pak Dekan di belakang. Prof. Wirawan. Allah. Wah, ketemu Don. Ya, saling dulu ya. Jadi ini masih muda jadi public speaking. Ya. Tadi malam itu barusan sama saya itu yang saya kirim share ke jenengan itu dari daerah Desa Loireng ya. Beliau enggak nampak di video karena beliau yang nyuting. Oh iya. Saya request sama Doni, Don sekali-sekali saya pengen jadi yang syuting dong. Artinya gini Pak Oka, seseorang itu bisa jadi sukarelawan siapapun dia ya. Siapapun dia. Artinya when you have to say I will be a sukarelawan, there is no reason for you to say saya sibuk. Ya. Kan semua orang juga sibuk. There is no excuse ya. No excuse. Yes, excuse. Gimana? Terus ke bahasa Inggris? Ini pakai running tag ya. Saya teman-teman dari dataran rendah ini. Agak. Yang pakai rompi orange juga Allah, ya. Juga profesional kan? Beliau itu teknisi pesawat, Bang. Teknisi pesawat. Pesawat asli loh, bukan pesawat asli. Ya. Mas Alif ini teknisi Lion Air ya. Lion Air. Beliau juga kalau pas nggak shift itu berharap-harap ingin terjun menjadi relawan. Kalau pas nggak shift kerja. Dan banyak sekali teman-teman yang saya sebutkan. Karena bisik-bisik saya dengerin kan teman-teman tuh kayak Pak Kriswin tuh udah siap aja itu mau terjun gitu ya. Gitu. Tapi masih butuh dorongan gitu. Butuh dorongan. Saya akan kembali ke Anda nanti. Sekarang kita ke hal mengkomunikasikan bencana ya. Tadi saya sudah sebutkan Pak Khairul Anwar. Sekarang saya benar. Pak Irul itu memberi kami pelajaran bagaimana mengemas sebuah kegiatan sehingga nanti bisa dikomunikasikan ke masyarakat. Nuwun sewu nggih Bapak Ibu, sekarang kalau orang foto, orang video itu ya ada orang memang pengen pamer. Tapi kalau sukarelawan kan tidak pengen pamer, tapi pengen ngajak-ngajak biar orang lain juga peduli. Gitu. Nah, saya tidak bisa membayangkan seandainya Yakua yang sudah berkegiatan sekian lama itu tidak pernah ada dokumentasinya. Mungkin ya sahabat Yakua bertanya-tanya, tenan ora? Is it true or not? Kan begitu. Pekan yang lalu bersama Pak Irul kami dibersamai, kami bersama-sama mengirim bantuan dan Pak Irul membantu kami dengan kamera ajaib beliau. Videonya sudah saya kirim ke Bapak Ibu, tapi kita tonton lagi bareng, nobar, nonton bareng. Tapi maaf nggih, karena kebetulan yang disyuting salah satunya saya. Jadi maaf nggih, itu hanya kebetulan belaka ya. Ya, persamaan karakter, tempat dan waktu hanya kebetulan belaka. Dan dentuman suaranya standar Pak Irul itu lebih menggelegar dari CNN. Persiapan nggih sabuk pengaman. Nah. Sahabat, jadi karena air itu masih tinggi, maka kita balik lagi nih ke tempat yang kemarin ya, di Desa Sayung Tempe. Rencananya hari ini saya sama rekan-rekan, ini ada Mas Amur dan semuanya tim sudah prepare untuk
logistik kita berangkat bawa bahan-bahan pokok untuk saudara-saudara kita di sana. Terus ya ikuti, nanti ketemu di sana. Semangat, semangat. Logistik harus dilangsir ya, pakai perahu kecil, pakai getek karena memang masih cukup dalam airnya. Nah, kebetulan tadi kita sudah sampai seperempat perjalanan ini, tapi papasan sama warga dalam keadaan darurat sakit, sehingga ambulans kami harus kembali ke kota lagi untuk ngantar salah satu warga yang tadi sakit. Kita utamakan untuk kedaruratannya. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan mengantar logistik itu. Alhamdulillah sampai di titik dropping logistik ya. Ini situasi tengah kampungnya memang masih sepi. Ini satu paha orang. Ini sudah 1 minggu para sahabat. Bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah 2024. Allah berikan ujian, kita semuanya diperlihatkan kebesaran Allah. Bagaimana alam bisa mencari keseimbangannya, di mana di situ dituntut kesabaran kita dan juga jiwa kita untuk peduli kepada sesama. Ini kita sedang berbincang sama warga untuk bisa paham juga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Dalam situasi seperti ini, kehadiran kita sangat penting untuk memberikan support kepada warga yang terdampak banjir. Pak Amur, jadi kalau tadi kita lihat ya, jadi ini karena sudah cukup lama, situasi kebatinan warga kan pasti sudah terpengaruh ya. Bagaimana panjenengan melihatnya dan implikasinya untuk para musini dan juga para relawan? Ketika keadaan sudah banjir sudah mengenang ke rumah-rumah, dan tadi bahkan pengakuannya dari Pak Nur Syam selaku warga yang sudah terdampak selama belasan tahun, mungkin itu banjir seperti ini bisa bertahan hampir sekitar minimal sebulan.
untuk bisa keluar dari rumah. Tapi tadi kita lihat bahwasanya teman-teman atau warga di sini cukup sabar ya, Masya Allah. Kita belajar kesabaran dari beliau-beliau, dari mereka menghadapi situasi seperti ini masih tawakal, kemudian masih bisa guyon dengan teman sesamanya, dengan keluarganya. Allah alam kalau kita mungkin diuji seperti ini belum tentu kita bisa kuat menghadapinya. Dalam keadaan puasa, dalam keadaan Ramadan, kita kekurangan harta, kita diuji seperti ini. Allah alam sarohan. Para sahabat, sebagaimana tadi Pak Amur sebutkan ya, bisa 1 bulan baru surut. Ini artinya memang pasca bencana ini bukan sesuatu yang bisa diatasi dalam sehari atau 2 hari kegiatan bantuan ya. Jadi saya mengajak kepada semua sahabat, para muslimin, mari, ini adalah ladang amal solih yang baik di bulan Ramadan ini. Bantu warga yang sedang kesusahan di area terdampak banjir ini tanpa ragu-ragu. Kami semuanya ikut mendampingi sehingga bantuan bisa sampai langsung kepada warga. Itu ya Pak Amur. Iya. Yuk kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita masih separuh perjalanan. Pak Irul, seberapa penting sih sebuah peristiwa seperti tadi itu perlu difoto, perlu disyuting dan kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Saya sebetulnya baru pertama kali merekam musibah dalam hal musibah bencana alam. Tapi kalau merekam peristiwa lain cukup banyak variabel yang sudah pernah kami abadikan, misalkan peristiwa kematian kerabat atau apa yang minta difoto. Aneh juga, tetapi memang itulah dokumentasi itu bisa mencakup banyak hal. Tapi yang pasti ada hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya ini era digital yang sangat rawan terjadi hoax. Dalam arti banyak beredar gambar-gambar yang tidak valid atau kita latah secara digital ketika mendapatkan share dari grup lainnya atau share dari teman tanpa verifikasi, langsung kita membagi kepada yang lainnya padahal itu belum tentu benar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi disampaikan teman-teman bahwa kami cukup dilematis ketika di lapangan, terlepas dari aspek teknis bahwa merekam di lokasi seperti itu sangat berbahaya Bapak Ibu, karena kami membawa perangkat elektronik kalau sudah cemplung di sungai, wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama itu aspek teknis yang jelas ya katam. Dalam arti kita udah enggak mikir pencahayaan seperti apa, fokusnya seperti apa dan sebagainya, sudah insya Allah selesai. Tapi lebih dari hal itu adalah non teknis. Yang sewu mungkin ya tanpa mengurangi rasa empati atau kami biasa di penelitian kualitatif itu melihat variabel-variabel yang mungkin awam tidak melihat. Itu dengan mata kita yang secara indera bisa tampak atau dengan hati kita yang bisa dirasakan. Jadi dimensi 2 sense atau sensitivitas secara dohir dan batin inilah gayanya Kak Abad. Ini yang perlu bekerja sama satu sama lain. Nah, sehingga alat ini kita bisa manfaatkan untuk mentransfer message atau mentransfer pesan. Yang sebetulnya video yang saya buat tadi itu kalau tidak dengan Yakoa mungkin selesainya 1 bulan, Pak. Tapi dengan Yakoa 1 malam selesai. 1 malam selesai.
Itu siang sore merekam, malam habis terawih ngedit dan sebagainya, rodok keturun terus rendering selesai. Konon Anda sampai enggak bisa tidur. Bukannya nggak bisa tidur, nggak tidur Pak. Oh memang enggak tidur, ngelegaknya biar besok pagi selesai. Ya karena ditagih sama para donatur ini SPJ-nya segera selesai. Masya Allah. Karena kalau sudah pekerjaan akhirat ini auditnya susah, nggak bisa dibohongi. Tapi kalau proyek lain mungkin bisa 2 minggu atau bahkan 1 bulan. Karena ini video yang katakanlah punya message tersendiri, ada social responsibility. Kemudian ada juga hal lain yang tentunya melampaui aspek teknis, yaitu aspek non teknis yang bersifat sosial empati kepada masyarakat. Pesannya itu saja. Masya Allah. Ini kayaknya tim kita yang ini dari Masjid At-Taibin juga sudah siap mau nyuting ini besok ya. Nah, mau turun mau nyuting. Yang dari Atin kemarin Pak Ustadz Ngisom kan kirim, sudah sampai Pak ya? Nah, barangnya tadi sudah tidak hoax Pak ya? Ya, terus notanya juga sudah. Siap-siap untuk remaja masjidnya digerakkan juga untuk dakwah bil media. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke Ustadz Miftah ya. Dari tadi muter-muter di bumi, sekarang kita ke langit dong. Nah, Ustadz ini gimana sih gitu ya? Bencana ini gimana dan kita harus seperti apa? Monggo Ustadz. Sementara teman-teman yang menyiapkan buka boleh mulai bergerak, monggo di kode. Enggak, silakan. Bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung karena waktunya mendekati maghrib ya Bapak Ibu. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya aturan berlaku di muka bumi mulai dari Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Allah mencoba hambanya baik dengan kelapangan maupun kesempitan. Kalau dalam Al-Qur'an seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Jadi Allah Subhanahu wa taala mencoba hambanya itu tidak hanya dengan yang enak-enak, yang menyenangkan, kelapangan, tidak hanya itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencoba hambanya juga dengan kesempitan, musibah di antaranya. Musibah itu apakah dikarenakan alam? Baik, mohon izin untuk melanjutkan Bapak Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mencoba kita semua tidak hanya dengan kelapangan, akan tapi juga dengan kesempitan. Itu tidak terkecuali ya, tidak hanya kita orang biasa, bahkan sama Rasul pun dicoba dengan itu, bahkan lebih berat. Kalau kita lihat sejarah baginda Rasulullah, kita tahu bagaimana beliau memperjuangkan agama bersama sahabat-sahabat beliau. Ini cobaannya sangat besar sekali, apakah itu di Makkah atau di Madinah. Sampai sepenghujung hayat beliau. Perjuangannya bukan main, banyak kendala. Di antaranya Perang Badar. Perang Badar itu seperti ini, di bulan suci Ramadan. Itu bukan main, nyawa taruhannya memang. Dan musuh di hadapan beliau. Kalau kita lihat sejarahnya, tentunya peralatan perang, karena memang tujuannya tidak perang waktu itu. Itu sangat jauh sekali. Ini merupakan cobaan. Ada hikmah yang paling besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu kok mencoba dengan cobaan berupa hal-hal yang tidak diinginkan oleh seseorang itu, berupa kesempitan, kesukaran, kesusahan dan lain sebagainya. Itu biasanya orang itu punya tabiat. Ketika ada sesuatu yang akan mengganggu kehidupan ia akan mencari pelindung. Pelindung siapa itu? Kalau katakan teman ada yang berbuat jahat, mungkin ia akan cari orang yang bisa mengalahkan tadi yang berbuat jahat kepada ia. Logikanya seperti itu. Dan di lapangan juga seperti itu.
mungkin bisa ke Pak Kepala Desa atau Pak Polisi yang ke atas. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya itu mencoba termasuk baginda Rasulullah. Semua rasul itu dicoba dengan kesempitan, kesukaran. Ada musuh yang selalu mengawasi yang akan membinasakan Islam itu sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Jadi lantas baginda Rasulullah ini meminta pertolongannya ke siapa? Tidak ada tempat yang paling baik dan tepat untuk meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Nah ini kalau dari sudut pandang, memang agama seperti itu. Kalau Muhammad Said Ramadan Al-Buti, profesor beliau menyampaikan itu tidak sudut pandang agama, tapi memang itu hukum agama. Sunnatullah seperti itu. Tidak ada sudut pandang agama atau menurut agama. Seolah-olah agama ini pendapat seseorang, gitu ya. Jadi agama seperti itu, Bapak Ibu, yang kita percayai. Dan banyak hadis berkenaan dengan ketika seseorang itu ditimpa musibah, itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ma yusibul muslima min nasabin wala wasab. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa kesulitan atau rasa sakit, wala hammin, wala huznin, wala adan, wala ghammin. Tidak ditimpa hal-hal yang membuat ia gelisah, sedih, gundah gulana. Bahkan sampai ada duri yang mengenai kaki atau anggota tubuhnya, kecuali Allah akan menghilangkan dosanya. Selain itu apa? Di hadis yang lain Allah akan mengangkat derajatnya. Ada banyak ayat berkenaan dengan cobaan Allah ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi sunnatullah berupa cobaan, baik itu yang menyenangkan, kelapangan, ataupun yang jadi menyusahkan kita. Itu semuanya tujuannya satu, yaitu mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kelapangan, sikapnya kalau di hadis itu ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Jadi Rasulullah itu terkagum-kagum atas urusan seorang mukmin. Semua urusannya itu baik. Baik menurut siapa? Di hadapan Allah. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang seperti itu tidak ada kecuali untuk orang mukmin. Seperti apa itu? Tadi karena berlaku hukum sunatullah di bumi ini, cobaan dua sisi, baik yang kelapangan maupun kesempitan. In asobathu sarra syakar. Ketika ia mendapatkan kelapangan, ia bersyukur. Wa in asobathu dharra sabar. Ketika mendapatkan kesempitan, ia bersabar. Nah itu dua hal tidak bisa terpisahkan, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan lagi, syukur ternyata itu butuh kesabaran yang ekstra. Termasuk kita punya, mohon maaf, kita diberi kesehatan, kita diberi kelapangan harta, ada teman kita kena musibah. Kalau kita tidak bersyukur, bersyukur itu pada hakikatnya ya Bapak Ibu itu menggunakan atau memanfaatkan pemberian sebagaimana mestinya. Di antaranya misalnya kesehatan, uang, kayak tadi mohon maaf Pak Oka, beliau bersama tim ini punya kenikmatan berupa kesehatan. Ustaz Rohani beserta tim, ini kesehatan beliau. Kalau saya ngomongkan ini, saya pribadi malu gitu aja, sama-sama punya kesehatan, kenapa kok sama-sama sibuknya dan seterusnya, itu kenapa tidak bisa datang ke sana untuk memberikan. Seperti itu masuk kategori syukur. Syukur itu butuh namanya kesabaran. Kalau Pak Oka mohon maaf sama tim tidak ada kesabaran, tidak ada yang namanya syukur. Menggunakan kenikmatan berupa kesehatan, waktu luang dan lain sebagainya untuk membantu. Jadi seperti itu. Terus bersabar itu ternyata butuh syukur. Kenapa? Karena sabar itu ternyata wama sabruka illa billah. Tidak ada orang bisa bersabar kecuali atas izin Allah. Karena atas izin Allah, kalau tadi Pak Oka itu di rekaman, kalau kita atau orang lain yang kena mungkin tidak sabar untuk mendapatkan itu. Padahal kesabaran memang itu datangnya dari Allah, butuh untuk disyukuri. Syukur sendiri itu butuh kesabaran. Nah, jadi dua hal ini makanya Rasulullah itu sampai terkagum-kagum sama umat
beliau sendiri. Itu aja Bapak Ibu, ini sedang Iya, monggo doa. Mohon izin untuk memimpin doa Bapak Ibu. Mari kita tundukkan hati kita, kepala kita, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan untuk kita semua orang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Shiratal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk melaksanakan buka puasa. Pada kesempatan malam hari ini juga akan diserahkan bantuan untuk korban bencana banjir. Kali ini yang berpartisipasi adalah dari jamaah Masjid At-Taibin. Mohon bersiap untuk nanti menyampaikan secara simbolis Bapak Profesor Dr. Wirawan Sumboto didampingi oleh perwakilan takmir yang diserahkan kepada Pak Oka selaku Komandan Satuan Tugas Relawan, dan insya Allah juga sebagian dari teman-teman takmir pengen merasakan ikut mengirim ke lokasi. Nanti ba'da tarawih bisa musyawarah ya untuk mengatur keberangkatannya. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan untuk menikmati hidangan buka puasa. Dengan penuh rasa syukur pada hari ini telah kita tunaikan ibadah puasa kita. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah puasa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga menengok ke kanan kiri, sekiranya kanan kirinya belum dikenal, untuk tegur sapa tidak hanya kedip-kedip mata saja nggih. Ya, jadi tegur sapa biar tambah kenalannya, tukar nomor HP, tukar nomor WA biar terus tersambung. Yang warga lama jangan lupa untuk tegur sapa karena ordal ya, orang dalam.
Formasi soft sholat di ruangan ini, kebetulan ruangan ini tepat menghadap ke kiblat, sehingga nanti imam akan berada di posisi ruang 301 yang saat ini ditempati para umahat ibu-ibu. Nanti kita bertukar tempat. Oke, silakan. Ben dipoto. Pastikan ada fotonya ya, karena nanti Anteng bagus lah. Anteng silakan. At-Taibin. 18 box. Biar moto dulu. Kameranya Prof Wir ada enggak? Oh ya. Ya. Oh, dipersilakan. Moga, dipersilakan. Saya sebentar. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rohani dan para ustadz yang hadir pada hari ini. Ini dari teman-teman berterima kasih atas bantuan dari Bapak untuk menyampaikan ke yang benar. Tapi ini sebetulnya bantuan darurat. Kita perlu memikirkan bantuan jangka panjang berupa ide gagasan kepada pemerintah, di mana banjir ini sudah setiap tahun. Maka di situ perlu adanya embung atau waduk. Jadi solusi untuk selamanya itu perlu dipikirkan juga. Dan yayasan ini punya potensi untuk memberikan kajian pada pemerintah. Sehingga nanti ketika pemerintah membangun waduk di sana, salah satunya adalah berdasarkan kajian dari yayasan. Amin. Tanpa itu kita akan jadi relawan terus setiap tahun. Dan nanti kita tidak bisa memberikan solusi. Saya kira gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof Wirawan dan Pak Oka beserta tim. Oh ini tim relawan biar foto sama Pak Wir dan kawan-kawan. Ustadz Nisom yang mewakili kemarin yang ngaturi bantuan dari Atin, monggo. Biar ada gambarnya. Monggo dipersilakan teman-teman. Fotonya memang genten-gentenan. Monggo silakan. Pak Joko, tadi belum sempat. Monggo Pak Joko. Mas Doni. Enggak. Ya. Pribadi, ayo. Ya, matur nuwun. Pak Wir jangan pergi dulu. Soalnya yang belum berdiri sekarang berdiri. Ya, foto. Nah, gitu. Pak Wir jangan mundur dulu. Ayo. Iya, kamera ya. Ayo Mas, betono gambar kafe. Ya, taruh situ dulu. Nah, nanti kita angkut. Moga, silakan. Dibantu. Ya, yang belum berdiri tadi sekarang berdiri ya, biar semuanya ada fotonya. Sini Mas. Enggak. Yang belum foto sini, yang belum foto. Betul.
Mas Doni, iya mahasiswanya Pak Wir nih. Mantap ini Pak ya. Ya, silahkan moga memandang ke kamera. Isbilis jangan ragu-ragu nggih. Dibantu juga ya. Matur nuwun, matur nuwun. Moga dilanjutkan. Dilanjutkan, bukannya dilanjutkan. Dilanjutkan. Bantu.